Hai hai, halo Sobat Santano, kembali lagi bersama Santano Podcast. Oke, di episode kali ini aku nggak sendirian aja, jadi aku ditemenin sama Leon selaku host yang akan menemani kita. Dan di samping kita sudah ada narasumber yang sangat spesial ya Leon ya. Ya, betul banget nih Jess. Yaitu kedua rumah yang baru saja ditahbiskan. Oke. Dan kedua rumah ini adalah alumni dari SMA Kota Masakino dan Seminari Tuka. Tepuk tangannya dong. Mungkin karena nggak semua kenal ya viewers kita, boleh betul, dong Romo. Leon dulu deh perkenalan diri. Oke. Karena wajah baru ya. Wajah baru ya di podcast sama Ano Jess. Seragamnya juga beda. Oke, seragamnya beda. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Leon. Saya dari kelas 12 IPA 2, terkhususnya Seminari. Dan saya baru pertama kali ini jadi host di Santano Podcast. Seminari mana Leon? Seminari Menengah Roh Kudus Tukedong. Oke, kelihatan dari seragamnya iconic. Iya, seragamnya udah ada logonya. Biru-biru. Ada burung-burungnya. Oke, lanjut aja kita ke narasumber yang sangat spesial ini. Oke, Romo, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Dari Romo Felix. Iya. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Romo Felix Mahendra, SVD. Ya. Saya berasal dari Bali, ya, parokinya itu dekat dari sekolah ini, paroki Tuke namanya, dekat Seminari juga. Lalu saya lahirnya baru-baru ini, masih tahun 97. Oh iya. Nggak beda jauh lah. Iya, betul. Dan saya lahirnya di depan sekolah sono. Jadi, ya ini produk lokal Akamsi ya Romo, anak kampung sini. Iya, benar lagi. Iya lagi. Betul. Ya, jadi itu saya masuk ke Seminari, lalu Thomas Aquino juga itu sudah mulai dari SMP. Oke, tahun berapa ya? 2009 waktu itu, lalu SMA-nya 2012. Saya kira itu. Oke, terima kasih Romo Felix. Selanjutnya. Halo Sobat Santano, perkenalkan nama saya Romo Marcelino Bramantieko J SVD, biasa dipanggil Romo Ino. Saya berasal dari paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Tepuk tangan dulu dong. Jauh nih. Ya. Ini ada yang dekat, ada yang jauh di selatan sana. Kita udah kenalan dengan Romo Felix dan Romo Ino. Oke Romo, kita langsung aja ke topik kita yang pertama ya Romo ya. Boleh. Kita pengen tahu nih, oh ya BTW for your information, kedua Romo ini sudah bestie sejak kapan sih Romo? Sudah hari penasaran banget. Dari kapan ya? Kami masuk SMP itu dari tahun 2009. Itu sama-sama berdua. Ada teman-teman yang lain juga waktu itu tahun SMP 2009. Seminari itu ke. Kalau SD Romonya di mana dulu? Romo Felix dan Romo. Kalau saya dulu SD-nya di Kelungkung. Oh, di Kelungkung. Iya, agak jauh di Kelungkung. SD negeri waktu itu. Berarti Romo sempat tinggal di sana juga. Iya, sempat tinggal. Lebih 12 tahun lah di sana. Wow. juga ya, Jess. Iya. Kalau Romo Ino? Kalau saya SD-nya di Soferdi Tuban. Soferdi Tuban karena dekat di situ dari rumah kan. Oke. Tadi kan Romo kasih tahu berarti udah masuk seminar itu dari SMP ya. Ketemunya tuh dari SMP. Ketemunya tuh dari SMP sampai SMA. Tentunya Saat ini dong, Jess. Sampai saat ini maksudnya kan. Sampai saat ini. Sampai hari ini. Berapa tahun tuh Jess Bestian? Gila. tapi udah tahu ini masing-masing ya. Udah tahu kenal luar dalam. Ya, gitulah. Oke, Romo kan udah berteman udah masuk seminari dari SMP sampai SMA, tentunya pasti ada pengalaman menarik Romo nggak sih? Iya, betul. Dari SMP sampai SMA. Boleh dong diceritain Romo, kita pengen tahu nih. Betul. Perjalanannya. Iya, perjalanan, sorry. Kalau dari saya sih perjalanan panggilan tuh memang panjang ya, dari tahun 2009 kelas 1 SMP, masih kecil-kecil waktu itu. Itu enggak tahu masuk seminari itu ngapain. Yang penting tahu di sana tuh banyak temennya, ada lapangan bolanya, lapangan basket, bareng-bareng gitu kan. Jadi saya mulai tertariknya di situ. Wah, ini kayaknya seru ini masuk seminari nih. Akhirnya ikutlah masuk seminari tahun 2009 itu, masih kecil-kecil, belum ngerti, belum ada kepikiran mau jadi Romo gitu. Itu masuk pertamanya.
Tapi dari niat Romo sendiri, bukan karena orang. Ada orang tua juga suruh supaya disiplin, supaya curi-curi mandiri. ilmu gitu lah istilahnya. Ya, betul. Gitu. Keterusan sampai jadi Romo, akhirnya curi-curi. Tiba-tiba lanjut terus sampai Lanjut jadi Romo kan. Iya. Ya memang gitulah. Kalau Romo Felix? Kalau saya itu dulu bibitnya itu bahkan sebelum saya lahir. Iya, bapak saya tuh udah niat banget kalau punya anak itu harus jadi Romo. Ini keren ya. Bibitnya udah dari lama. Lalu saya masuk seminari itu sebenarnya itu saya kurang serp gitu. Kenapa? Masa ketemu sama cowok semua? Aduh. Masa hidup cuma ketemu sama cowok? Asrama soalnya. Iya, asrama. Laki-laki semua lagi. Tapi lambat laun kok seru juga. Seru juga. Kebawa Lalu terus seminari asik, lalu apalagi di Thomas asik, itu kan. Jadi kenapa tuh? Seru lah. Ya seru, kegiatannya betul. dong. Kegiatannya, guru-gurunya oke punya. Kalau dulu ya sekolah ini masih hijau semua. Jadi hashtagnya itu My Green School. Iya. Sekarang udah. Jadi sejuk banget di sini, sampai sekarang sih masih sejuk. Apalagi pohon-pohonnya masih rindang banget. Iya, ya, betul. ya. Ada tulisan yang paling saya ingat, Apa, Rom? non skole set Vivitedisimus. Itu sekarang sampai ada masih di baju olahraga kita. Masih ada. Iya. Luar biasa. Karena dari dulu ya Romo selalu Iya, dulu. kurang keren apa lagi coba sekolah ini Santano Iya, men. ini udah masuk promosi nomor 1 ya Romo. Iya. Oke. Oke, itu tadi perjalanan kedua panggilan kedua Romo kita ya. Dan perasaan Romo nih setelah datang lagi ke sekolah ini dan datangnya tuh beda ya Romo ya. Iya, Udah menjadi betul. Romo bukan menjadi Iya, siswa iya, lagi. Iya, betul. Gimana nih Romo, boleh diceritain dong ke kita? Kalau saya sih nostalgic banget di sini. Dulu saya masih ingat, dulu masih kecil diajar guru-guru, bengkung-bengkung juga dulu kan. Sekarang sudah kembali lagi sebagai dengan status yang baru gitu ya. Apalagi lain gitu. tadi ketemu guru-guru yang dulu sempat ngajar Romo. Oh iya, Gitu. luar biasa. Siapa nih guru favoritnya Romo kalau boleh tahu? Duh, Semua nggak sih? aduh, ini Aduh. agak ini ya, agak krusial adil ya. Nggak mungkin pernah ngalamin Saya ada. kejadian lucu gitu Nah, ya. saya ada Boleh. Pak Lapur almarhum. Kita nggak tahu Jess, kita nggak tahu ya. Guru matematika dulu itu legend itu. Beliau itu ngajar matematika dari rumus yang kita nggak bisa pecahkan. Di beliau tuh rasanya gampang sekali menjelaskan. Tanya Romo Fel. Ya betul. Apalagi dia itu punya julukan. Jadi kalau semisal ada hujan, ada badai, kita selalu menyanyi. Walau badai menghadang, selalu datang beliau. Ini maksudnya badai petir. sarkasme atau enggak? Oh, enggak. Iya, ini benar. Kami bahagia loh beliau datang. Tapi ya caranya beliau mengajar juga bagus memang. Kami suka matematika. Tapi kedua Matematika luar ini biasa. dulu jurusannya IPS ya. IPS Ya, betul. Oh, beda sama Beda, angkatan kita ya. ya. Leon, ya. Ya. Kan Leon sekarang IPA. IPA dari IPA. dari angkatan berapa ya Leon? Dari ya? 2 tahun lalu udah Dari IPA 2 sih tahun lalu sebenarnya. IPA. Gitu. Oke. Oke, jadi Romo kalau misalnya tentang guru nih Romo dulu ya. kan. Nah, kira-kira apa sih yang Romo paling berkesan gitu dengan guru-guru yang dulu ngajar ke seminari itu gimana sih? Ya, ada nggak sih ciri khas? Ciri khas guru-guru kalau ngajar ke seminari. Jelas Apakah ada. lebih galak atau lebih kalem atau gimana tuh? Guru Thomas itu galak enggak? Terlalu kaku enggak? Asik. Asik. Iya, guru-gurunya asik. Jadi kita kalau belajar itu ya suasananya itu menyenangkan. Nggak ada suasana yang bener-bener terkekang atau suasananya nggak kondusif, enggak. Karena kita sungguh lihat sosok guru itu menyenangkan. Jadi kalau kita belajar ya sambil Have fun. bercanda, have fun. Lalu kalau ada hal yang sulit ya kita nggak ragu-ragu bertanya. Karena kalau kita bertanya kan kadang ada guru yang kamu ini Iya. sudah dijelaskan panjang lebar nggak? Enggak, kalau di sini Sini nggak ada dijelaskan kayak ulang, dibantu. Kan memang itu ya Tugas tugas dia. seorang guru tuh Betul. membantu yang agak kesulitan dan guru-guru sini qualified, Approve ya Romo. approve.
Ini hasilnya 2. 2 jempol. Yoi. 2 jempol untuk guru-guru Santanu. Wow, Asik. keren banget. Untuk Oke. Romo ini mungkin ada yang mau disampaikan kayak Iya. Felix. Guru-gurunya tadi ya Pak Guru-gurunya. Lapor sih, saya merasa berkesan sekali dengan beliau itu. Kesederhanaannya, tapi beliau tuh benar-benar teliti Ya. untuk mengajar matematika tuh yang seperti saya jelaskan tadi. Kami udah nyerah nih murid ini. Ini guru matematika soal matematika tuh, waduh, udah nyerah nih gimana? Tapi beliau jelaskan tuh kayaknya gampang sekali ya. Berarti punya kesamaan kayak kita juga ya Leon ya. betul banget. Mungkin dengan guru yang berbeda. Kita guru matematika sana namanya Bu Raka. Iya. Beliau juga ngajarin kita tuh dengan penuh kesabaran. Iya, emang harus sabar. Dia belum ngerti, belum ibu yang mana dijelasin dulu Jelasin lah. lagi. Itu langka nggak sih Romo guru? Betul yang kayak gitu-gitu tuh Iya. legend itu. Legend. Legend banget. Oke, Romo. Nah, mau nanya nih Romo. Ya. Nah, Romo kan sudah berapa tahun ya tidak kembali ke sini Romo? 10 tahunan ya? Dari lulus itu 2014-15. Kalau saya pribadi setiap tahun saya datang. Oh, setiap tahun datang. Dia masih Oke. datang. Kalau beliaunya jarang. Kalau saya jarang, saya pernah datang sini tapi pas libur waktu itu libur Libur. Natal. Oke. Nah, nih Romo mau tanya nih, kira-kira nih masih ada nggak sih Romo pengalaman yang Romo ingat gitu di tempat ini khususnya, baik di Seminari atau nggak di SMA Thomas? Seminari deh, tadi kan tadi Oh, Thomas ya, terus Thomas nih. ya. Di Seminari pasti lebih banyak dong harusnya. Iya, karena setiap hari di sana ya. Kejar-kejaran lagi kejarin apa gitu. Banyak, ya mungkin Saking banyak sih. banyaknya Saking sampai banyaknya lupa ya, susah Om, ya? memilih yang mana, yang paling berkesan yang mana ya. Apakah waktu SMP gitu Romo atau nggak waktu SMA atau Pernah dihukum nggak sih Romo? iya berlutut depan Bu Maria tuh paling sering sih. Pernah nggak Leon? Oh, puji Tuhan enggak. Anak baik-baik. Ya, Anak mungkin Romo baik ini gitu ya. mungkin salib di tengah tuh saksi bisu loh. Bunda Maria itu saksi bisu itu Bunda Maria matanya. tuh saksi bisu gitu Romo. Pengalaman saya paling berkesan itu mungkin pengalaman berdoa ya. Karena kalau nakal-nakal, oke lah kita semua mungkin dari SMP atau SMA pasti nakal-nakal atau ada ya main nggak bisa diem. Tapi kalau di seminari itu kami punya yang namanya Gua Maria. Ya itu Gua Maria itu patungnya itu kalau teman-teman lihat itu kakinya itu halus, nggak ada jarinya lagi bahkan. Karena setiap malam sebelum tidur kami selalu elus. Waduh. Selalu pegang kaki Bunda Sampai Maria. sekarang, Sampai sekarang ya betul Romo. Iya, sampai sekarang. Iya. Kebiasaan itu. Heeh. Dan Terlalu sering dia lulus sampai halus kayak sepatu gitu. Ya betul. Iya di mana sih Romo? Yang di tengah. yang Tengah, salahnya sebelah tengah. kanan hijau Iya, itu. sebelah kafe. Saya nggak perhatiin. Dan sudah banyak doa yang terkabul di situ. Termasuk saya mengalami banyak sekali mujizat di situ. Jadi itu yang paling menguatkan saya. Oke, untuk Romo Ino sendiri mungkin? Iya, kalau mungkin dia sudah di SMA saya yang di seminari saya yang di SMA sini ya. Oke. Dulu waktu itu ada acara apa di SMA itu kita di seminari diundang. Habis itu ke sini kami sudah siapin dance waktu itu. Siap, Flash mob gitu modenya temanya. Kebetulan habis itu baru hujan ceritanya. Ini Jadi kalau masih boleh acara, boleh tahu acara apa sih Romo? acara Sumpah apa ya Pemuda? waktu itu ya? Mungkin Sumpah Pemuda atau 17 Agustus Santana something. Nixon atau lupa saya. Waktu itu pokoknya ada acara dan pentas seni, kami siapin dance flash mob itu. Waktu itu hujan ini nih, jadi becek kan di situ basah gitu. Panggungnya agak basah juga. Pertamanya musik dimainkan hanya beberapa orang yang nari di panggung itu. Tapi kemudian di pertengahan itu ada adegan di mana kami mengajak semua seminaris yang lain. Jadi dari di kantin tiba-tiba datang langsung ke tengah. Narinya bukan di panggung tapi di rumput yang tadi bekas hujan tadi itu. Itu emang direncanakan Romo atau Emang dulu direncanakan, tapi pas waktu hujannya tidak direncanakan. Oh, langsung Jadi Iya. langsung spontan dan tetap akhirnya kita dance meskipun masih agak Aduh, basah kalau ada videonya sedikit. pengen nonton deh. Betul. Seragamnya ya. Betul, kalau masih ada ya Jess. 2000 berapa sih itu Romo? 2000 berapa ya? 14 mungkin ya. 2013, 13 atau 11. Si zaman Iya. poni miring ya. Poni miring sih ya. Iya. Gak rambut gantung dulu kayak gimana sih Romo? Gimana ya ngerasain vibes SMA tuh di tahun-tahun segitu Romo. Tahun-tahun segitu loh ya.
Kalau dulu Saya masih iya. ingat itu habis selesai dance itu Pak Yos bilang ini baru dia. Oh iya. Nah, Anak muda semangat gitu. Lagi Bapak Yosef ya. Iya. Semangatnya Semangat itu tidak muda. pernah pudar sampai sekarang. Sampai sekarang ya, Jess. Iya. Nah, 2 jempol untuk Pak Yos. 2 jam Pak Yo. 6 deh. Oke, Romo, mau nanya nih Romo, berarti Ya. dulu tuh seminar itu no jaim ya Romo, datang ke sini tuh, wih, itu gimana Romo dulu? Atau masih kayak sekarang No jaim kayak ini maksudnya sekarang gimana ya? gitu. Sekarang kan gimana? kayak diam cool, gitu. Dulu nih Romo bilang dance di tengah-tengah lapangan tuh, Oh, wah, iya. itu satu hal yang hmm, keren sih. kalau dulu begini kali ya. Karena kita sekolah di asrama laki-laki, jadi kita tuh sudah terlalu klop dengan kelompok. Untuk cairnya dengan teman-teman yang ada di sini itu kadang perlu waktu memang. Mungkin teman-teman juga ngalami ya. Betul. Tetapi kalau kami dulu ya mungkin cool-coolnya itu waktu pagi aja karena belum pemanasan. Setelah pemanasan, itu bukan cair lagi, encer. Tapi kami bersahabat, berteman dengan baik. Tapi ya Romo ya, saya sebagai anak Thomas tuh setiap ngelihat seminari, misalnya kan setiap ada kegiatan-kegiatan besar di Romo, kan seminari selalu dilibatkan kan di Thomas. Pasti kalian tuh, mereka tuh selalu memberikan yang terbaik gitu loh Romo. Iya. Entah misalnya tarian-tarian apa, kayak Setia kemarin, saya lihat angkatannya Leon sama adik kelasnya itu kayak benar-benar memberikan yang terbaik. Kayak kemarin tarian apa Leon? Tarian kolaborasi NTT. Kolaborasi NTT. Kalau Romo sempat nonton kemarin? Iya, di Setia? YouTube. Iya di YouTube. Iya, Itu keren betul. banget, mereka mengkombinasikan segala gerakannya. Belum kan saya waktu itu jadi pembawa acara kan, saya nonton paling depan banget nih, amazed banget sama penampilan mereka. Latihannya berapa lama sih kalau boleh tahu Leon? Itu semingguan. Wow. Biasa. Dengan segala tekanan. Pressure. Ada pressure ya. Pasti Romo sudah tahu bagaimana ya. Yang tahu aja nih lo. Saya tahu aja. Kami berusaha untuk berikan yang terbaik. Iya. Tampil yang terbaik. Dan kita semangat juga kalau ditontonin kan. Betul, Romo. Ya kan. Setuju. Bonusnya Romo ya. Iya bonusnya. Dan yang dicari juga. Oke, Iya, lanjut. lanjut. Oke Romo, ini pertanyaan sebelum terakhir ya. Ya. Ini keseharian yang berubah setelah menjadi seorang Romo itu apa sih Romo? Kalau saya secara pribadi itu kadang kalau dipanggil Romo nggak nyaut. Kamu gitu, masih belum Romo? sadar ya Romo? Karena belum sadar, karena keseringan dipanggil frater atau diakon. Panggil Mas dulu sebelumnya. ya, Orang datang-datang panggil Mas gitu. atau D gitu kan. Kalau sekarang Romo apa itu Romo? Oh saya, oh iya Bu, iya Pak. Perlu pembiasaan. Dan kalau dulu kan kalau kita ngobrol, kalau kita ketemu itu kan nggak bisa selengean. Kalau dulu kan selengean banget. Kalau sekarang kan harus agak ya Di bawah lagi nih ya. ya di bawah tipis-tipis lah. Satu soalnya. Romo ya ada yang harus dijaga gitu Ada ya. harus dijaga. Kalau itu Masih bisa tebar pesona nggak Romo? Iya. nggak tahu juga ya. Bukan background. Tapi pesonanya yang bertebaran Pesonanya nggak apa-apa. Iya, Romo. mungkin pesonanya terbaran. Pesonanya yang bertebaran pas. Kita biasa-biasa aja. Oke, asik. Kalau dari Romo itu? Kalau saya sih memang komitmen misa harian ya. Dulu kan mungkin kita sebelum jadi Romo gitu kan, ya kita nggak ikut misa atau misalnya nggak ikut misa setiap hari kan, karena mungkin sibuk paginya kalau pas libur atau mungkin karena kemana, karena kesibukan acara. Tapi kok sudah jadi Romo harus misa karena untuk mendoakan umat, kita berdoa bersama gereja seluruh dunia universal gitu. Jadi harus misa harian. Oh iya, berhubung tentang dunia nih tadi Romo, kita belum kasih tahu nggak sih Romo ini bertugas kemana? Oh iya Oh betul. iya. Iya. Betul, Romo kita ini SPD loh, Jay. Iya. Pastinya bakal. Tapi sudah tahu belum SPD ya, sobat-sobat Santano ya? Sobat-sobat sana kayaknya udah tahu. Boleh dong dikasih Ya, kasih tahu aja deh Romo. Tahu ada yang tertarik nih nanti terinspirasi oleh Romo Ino dan Romo Felix. SVD itu kepanjangan dari Societas Verbi Divini. Nanti dibuat ya di atas ya. Societas Verbi Divini. Artinya Serikat Sabda Allah. Nah, tugas kami itu kalau kami punya jargon itu begini. Kalau Romo-Romo Projo itu biasanya paroki adalah dunia kami. Jadi seluruh kehidupannya itu ya paroki itu. Tetapi kalau kami
Apa? Dunia adalah paroki kami. Jadi kami paroki tapi dunia itu. Betul. Bumi ini paroki kami. Karena kami bekerja. bertugas di 89 negara di dunia. Dan tahu nggak, Indonesia itu sudah termasuk penyumbang terbesar. Ya, betul. Misionaris ke luar negeri itu kita termasuk penyumbang terbesar Indonesia, Asia. Dan Thomas Aquino juga menyumbang loh. Betul. Iya. Berapa persennya dari Santano lulusannya loh. Jadi lulusan Santano itu sudah ada yang di Afrika, sudah ada yang di Amerika, Eropa dan lain-lain. Hongkong. Kalau Romo ini di mana? Kalau saya nanti ditugaskan di Paraguay. Paraguay itu kan apa, Romo? Amerika Latin, Amerika. Ya, benua Amerika Selatan. Wah, jauh banget ya Jess dari sini. Ya. Iya, kita sekarang di sini Amerika Latin itu di bawahnya kita nih, di Ya, belahan kalau bumi. yang di atas ini kita, Di belahan bumi di baliknya. bawah sini. Diputar dulu baru. Iya, betul. Jauh ya, Romo ya. Jauh. Pasti persiapan harus matang banget ya Jess. Betul. Apalagi Lulusan Santano loh. Lagi. Kalau Romo Felix kemana? Kalau saya tuh lebih jauh lagi. Saya harus muter. Iya, jaga rumah. Balik lagi. Iya, jadi kalau ada yang pergi jauh, selalu harus ada yang menjaga rumah. ada yang Kalau libur, kan masa rumahnya kosong? Ada yang keluar, Iya. ada yang ke dalam, Ada ada yang yang ke dalam. eksternal, ada yang internal. Itu penting. Itu dia. Betul. Di Indonesia berarti. Dan lulusan Indonesia. Santano lagi sekali. Santano. Dan promosi yang kesekian kali ya. Kesekian kalinya. Ada. Lulusannya bukan hanya untuk nasional tapi untuk dunia. universal. Jangan ragu lagi buat daftar di sekolah ini. Iya. Oh ya Jess, mau nanya nih. Nah, kan kita nih Gen Z nih Romo. Tanya dong tips bestinya sampai sekarang tuh gimana sih Romo? Iya nggak sih Ya Jess? kan di luar ini ya, Romo. Iya, Boleh lah, boleh lah. Sekarang kan ya sekarang kebanyakan kayak friendship toxic gitu loh. Nah, karena Romo nih berdua dari SMP sampai detik ini Iya, tuh saling melindungi. Oh, iya. gimana sih Romo? caranya tuh? Ya bener banget. Tips menjalani Tips pertemanan menjalani yang betul sejauh banget ini. Jess. Kami mungkin karena dari SMP ya sama-sama bersama terus, dia asrama terus juga sama-sama bahkan sekarang 2024 ini masih sama-sama ketabisan juga berdua. Ya kalau misalnya tips dari saya sih saling percaya. Saling percaya karena aku udah kenal jadi saling percaya. Dia mau curhat ke saya juga mau curhat ke dia. Kita udah mulai terbuka satu sama lain. Keep masing-masing juga rahasia juga sudah ada satu sama tahu juga. Pokoknya rasa saling percaya ada fondasi. Rasa saling Jaga percaya. kepercayaan masing-masing. Betul. Dan lagi harus jadi orang yang apa adanya. Kalau kamu marah ya marah, kalau kamu sebel ya sebel. Utarakanlah itu, jangan disimpan-simpan. Jangan omong di belakang. Waduh, gimana tuh Jess? Toxic. Iya, Toxic kayak gitu toxic ya. Mendingan kita ceplos-ceplos aja ya, Ceplos-ceplos sama bestie aja sendiri. sama bestinya. Tapi nggak semua orang bisa sayang. Makanya bestie dibilangnya hanya orang yang bisa menerima Yo, apa iya. adanya. Iya, Keduanya sayang-sayang. ada pemberian dan penerimaan. Tapi karena tahun depan udah pindah tugas ya Romo, Akhirnya terpisah. Sedih nggak Romo? Aduh, ya gimana tuh? Kan masih ada WA kan Ada masih WA. ada video call. Oke. Apa sih yang enggak sekarang tuh? Iya, udah Secara zaman dunia makin tuh udah canggih dekat. ya. Betul. Iya, kan bisa jalan-jalan juga ke Paraguay. Iya. Nanti kalau saya pulang ke Indonesia jangan ketemu dia lagi. Iya ya. Gitu. Oke, kita sampai ke penghujung nih Romo. Tentunya Waduh. percakapan kita nih harus ada intinya ya Romo ya. Betul. Boleh dong kedua Romo yang paling kami banggakan ini memberikan kesan pesan kepada siswa-siswa SMA Thomas Aquino dan juga Seminari Tukel dan semua viewers di Santano YouTube untuk mungkin ada yang tertarik untuk menjalani panggilan Tuhan seperti Romo. Oke. Dari siapa dulu? Dari saya dulu. Ya, Iya. boleh, boleh. Kalau dari saya jangan lupa mendaftar di SMA Thomas Aquino Tangep. Karena dari situ sudah bisa menghasilkan imam-imam yang ke seluruh dunia, menghasilkan orang-orang hebat untuk seluruh dunia loh ya, untuk bukan hanya nasional tapi seluruh dunia. Jangan lupa daftar. Yoi. Oke. Imam dan suster ya Romo ya. Siapa Iya. tahu dari Thomas kan? Oh iya, suster juga banyak. Suster juga banyak. Kenapa liriknya ke saya Romo? Waduh. Selidik kamu ini. Suster jadi suster amin. Panggilan kan nggak ada yang tahu kan? Romo? Iya, nggak ada yang tahu. Betul. Dari Romo Felix? Oh saya? Iya. Oke. Kalau saya,
kalau Anda mau jadi pintar, banyak sekolah. Tapi kalau Anda mau jadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang matang, Santano jawabannya. Sesuai kemarin, boleh dong kita sebutin slogan sekolah kita, Romo, yang tadi apa? Non skole sed vitae decimus. Yang artinya Tiada nilai bukan penting tapi untuk kehidupan. Belajar itu bukan untuk nilai tapi untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Sed vitae. Oke, itu kata-kata penutup ya dari podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Leon yang sudah menemani aku dan terima kasih banyak juga untuk Romo Felix dan Romo Ino yang sudah menyempatkan waktu untuk kita bincang-bincang santai di sini. Suatu kehormatan buat kita berdua ya Leon ya, bisa bincang-bincang dan sharing-sharing sama kedua Romo di sini. Semoga tugasnya Romo berjalan dengan lancar, selalu disertai Tuhan. Dan dari Leon mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sendiri ya semoga Romo tetap setia pada panggilannya dan sering-sering main ke Bali kunjungan kita. Oke. Seminari dan SMA Thomas. Oke, Sobat Santano, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And see you on the next podcast. Bye-bye. Bye.